Baik ya, kita ke planning account strategy. Oke. Nah, sekarang kita sudah masuk ke lebih spesifik lagi bagaimana strategi untuk mendapatkan account ya, mendapatkan account atau ini kalau di banking sudah sangat familiar ya. Saya khawatir mungkin ada mahasiswa yang masih bingung yang dimaksud dengan account itu apa. Account itu sama dengan klien, satu account. Jadi misalnya kita mau buka rekening tabungan itu ya, itu berarti kita account ya, account bagi klien bagi bank tersebut gitu ya. Nah, gimana sih strategi mendapatkan account, memelihara account gitu ya, memelihara account, mengembangkan gitu ya, memaintenance, menumbuhkan itu strategi yang penting dalam dunia keuangan ya, dalam financial institution. Nah, kita butuh data untuk bisa membuat suatu rencana bagaimana meningkatkan atau menumbuhkan account. Yaitu kita butuh data sales ya, gross margin, sales growth rate potential, net margin, stock turnover, debtor aging, ada debtor aging trend. Jadi ada tren yang bermasalah ya, debitur-debitur yang bermasalah itu juga kita perlu tahu. Creditors facilities, trend in working capital for the corporates, ya demand for plant and equipment, trend in fixed asset investment, short term and long term debt profile, debt maturity schedule. Ya, ini poin-poin yang sangat penting ketika kita akan mencoba untuk menurunkan dari business plan ke dalam rencana strategis yang berbasis pada akun gitu ya. Nah, kita tahapannya ya, tahapan yang dilakukan adalah market planning, kemudian general screening, prospecting, needs identification, strategy assessment, ya, account action planning, ya, account action planning, kemudian relationship development, ya, relationship development. Kemudian kita bisa review kembali, kemudian balik lagi ke atas. Jadi dalam rencana pasar, dalam merencanakan pasar, yang kita perlu lakukan adalah melakukan general screening, ya. Jadi kita dari seluruh potensial market yang ada itu kita bisa lakukan screening ya sesuai dengan pasar sasaran yang kita ingin tuju. Jadi contoh misalnya potensial market kita ini adalah masyarakat menengah gitu ya, masyarakat di atas the poor ya, kan ada istilah the poor of the poorest ya, ada masyarakat the poor ya, ada masyarakat the middle income ya, middle income, ada masyarakat the have ya, the have. Jadi kita mau menyasar kemana sih? Ke para usaha-usaha ultramikro ya, sekarang ada istilah ultramikro, di bawahnya mikro, kemudian ke sasaran mikro misalnya, kemudian ke sasaran kecil ya, ke skala kecil, kemudian skala menengah atau skala besar. Jadi kita harus menentukan itu karena akan berkaitan nanti dengan cara kita mendekati mereka ya, caranya kita mendekati mereka bagaimana, tekniknya bagaimana, bahasa yang digunakan seperti apa ya, itu sangat menentukan ya. Kalau kita nggak paham sasaran kita yang kita tuju, maka alatnya bisa salah, tekniknya salah, pendekatannya tidak pas ya, pendekatannya tidak pas misalnya. Jadi itu sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh ya. Ya sama ya, dalam dunia perpolitikan juga sama ya, karena kan akan menjual calon gitu ya, akan menjual calon. Nah, cara menjual calon itu juga sangat menentukan. Misalnya sebagai contoh, misalnya masyarakat kita majority itu adalah berpendidikan SMP ya, mayoritas adalah SMP. Kemudian nomor 2 SMA.
nomor 3 baru diploma dan sarjana. Kemudian yang doktoral hanya sekitar 1,2%. Nah, artinya kalau kita mau bicara apa sih dalam politik, oh kita dapat suara misalnya ya, kita dapat suara gitu ya, dapat suara. Nah, kalau kita ingin dapat suara banyak, berarti kita harus sasar adalah majoritinya gitu. Ya, majoritinya ini dalam teknik marketing, pendekatan marketing. Nah, maka cara bicaranya gitu ya, cara bicaranya, kemudian bahasa yang digunakan, pendekatannya dan sebagainya, misalnya, itu sangat menentukan untuk dapatkan suara. Ya, makanya Jokowi yang branding bagus banget, ya, bagus banget. Gimana memunculkan sosok calon presiden yang seperti masyarakat biasa, ya, seperti masyarakat biasa, ya gitu ya. Baik cara berpakaiannya, tidak model-model, ya, cukup dengan baju putih udah selesai misalnya, tidak perlu batik yang harganya 10 juta, 20 juta gitu ya. Nah, dibuat bahasa yang sama gitu ya, yang sama. Cara ngomongnya gitu ya, yang ngomongnya beletak-beletuk aja lah gitu ya. Yang penting apa namanya masyarakat bawah itu paham gitu. Ya, nggak usah bahasa Inggrisan gitu ya. Nggak usah apa namanya yang pintar-pintar banget gitu ya. Nanti malah nggak nyampe ke bawah gitu. Ya, ini dalam bahasa marketing loh ya. Ini dalam bahasa marketing, saya nggak bicara tentang politik atau bicara tentang yang apa namanya. Jadi sama dengan kondisi sekarang nih ya 2024. Nah, nanti bisa diestimasi nih ya. Ya, ada yang memang ya pintar, artinya dari sisi kualitas, dari sisi segalanya bagus ini. Tapi kalau caranya salah itu ya dalam apa namanya mencapai sasaran pasarnya yang mayoritas itu bisa ya bisa nggak dapat gitu ya, suaranya bisa nggak dapat itu. Jadi bukan bicara tentang apa kualitas barangnya yang bagus atau tidak bagus itu. Nah, kalau dalam bahasa perspektif pemasaran itu bagaimana cara pendekatannya itu yang benar. Cara pendekatan ke sasaran pasarnya yang benar. Itu kalau bahasa pemasaran begitu, ya. Jadi nanti profilnya, kemudian barangnya yang sesuai dengan pembelinya itu harus disesuaikan, ya harus disesuaikan. Gitu ya. Nah, lalu kemudian di prospek dengan bahasa yang sama, di prospek dengan pendekatan yang setara gitu. Ya di prospek ya masuk ke situ. Kemudian baru kita akan dapatkan need identification. Sebetulnya apa sih yang diperlukan itu akan muncul. Lalu kemudian strategi assessment, bagaimana kita bisa mengevaluasi. Nah, evaluasi itu misalnya dalam bentuk polling gitu ya. Dalam bentuk kalau dalam bahasa politik misalnya kita adakan apa survei gitu ya. Nanti akan muncul rating. Nah, itu ya kita bisa mengakses udah ini belum nih gitu ya, dalam brandingnya udah sesuai atau belum gitu ya. Lalu action planning account action planning ya di situ kita membuat rencana tindakan setelah di-assess, setelah kita tahu waduh ini rating kita di nomor 2 nih misalnya ya, rating kita di nomor 3 misalnya. Nah, lalu direncanakan kembali ya, direncanakan kembali, kemudian relationship development ya, relationship development. Lalu kemudian kita kembangkan ya, apa namanya, mengembangkan relationship-nya agar sasarannya menjadi bisa tercapai. Oke, intinya itu kalau diterapkan di berbagai kondisi atau legal entity atau di perusahaan korporasi apapun gitu ya silakan ya silakan, mungkin bisa bisa diterapkan ke situ. Ini mungkin di pertemuan awal sudah pernah mungkin ya disampaikan oleh dosen sebelumnya ya, bagaimana strategi penentuan harga, strategi ya penetrasi harga. Ya Pak. Ya sudah semua saya kira.
Oke, kita buka aja pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Izin bertanya, Prof. Wahyu. Mas Bayu, silakan Mas. Mungkin ini pertanyaan saya nyambungnya ke materi yang tadi, Prof. Silakan. Ya. Nggak apa-apa. Kebetulan saya sedang meneliti untuk masalah pembiayaan atau tren industri smelter di Indonesia 2022-2023 ini, Prof. Jadi, karena kan kalau untuk yang industri smelter ini kan sedang hangat-hangatnya. Tapi di situ yang saya temukan adalah perusahaan-perusahaannya kan dari luar negeri semua, utamanya dari China. Makin dalam kami melakukan penelitian, sebenarnya kita banyak potensi perusahaan-perusahaan lokal yang sudah pernah berdiri, tapi di situ terbentur dengan pembiayaan. Gitu, di mana perbankan kita itu tidak berani dalam poinnya tidak berani untuk membiayai perusahaan tersebut. Padahal itu keuntungannya itu ya dengan stimulus yang sudah diberikan oleh pemerintah juga dengan tax insentif, terus tax allowance, tax holiday dan lain sebagainya, saya rasa itu akan sangat membantu. Mungkin Prof Bagio ada informasi terkait dengan pembiayaan lokal itu, kenapa tidak mau memberikan pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan yang dalam negeri, Prof. Gitu, Prof. Oke, Mas Bayu, rencana yang mau diteliti apakah di perusahaan pembiayaannya ataukah di perusahaan smelternya, Mas? Di perusahaan pembiayaannya, Prof. Oke. Di insurance atau di lembaga keuangan pembiayaan, leasing atau bank? Bank, Prof. Oke, bank ya. Ya. Oke, Mas. Jadi di banking itu, Mas, ada namanya negatif list ya, ada namanya negatif list. Nah, itu setiap semester itu dievaluasi. Kalau di dalam perencanaan bisnis biasanya setahun sekali itu akan muncul tuh ya negatif list untuk klien, untuk customer ya, untuk customer dalam portofolio financing mereka, kredit mereka. Nah, untuk smelter ya, untuk smelter ini memang biasanya ya, kalau bank tidak mau ngambil ini sebagai klien mereka, biasanya yang paling dekat adalah perusahaan pembiayaan. Ya, kalau bank, kenapa sih di sektor ini tidak begitu tertarik gitu ya? Karena sustainability-nya tidak panjang, ya. Sustainability-nya dia tidak termasuk long term, ya. Dia maksimal di middle. Ya, kalaupun agak panjang di middle, biasanya malah short term, ya. Short term itu kalau di bank itu 5 tahun, ya. Kalau di middle itu 15. Kalau long berarti di atas 15. Itu di long term. Nah, kalau ini bisnis ini biasanya dia maksimal middle. Artinya bahwa kalau kita investasi di situ, pertama pertumbuhannya itu tidak terlalu menarik, ya, pertumbuhannya tidak terlalu menarik. Kemudian biasanya collateral base-nya itu pada alat itu sendiri, ya, collateral base-nya.
Jadi itu juga bank tidak terlalu tertarik ya, kecuali perusahaan leasing. Makanya kebanyakan yang masuk adalah leasing karena kan dia menyediakan seluruh peralatan yang digunakan oleh smelter itu, gitu ya. Dan kemudian itu menjadi jaminannya. Ya karena di perusahaan smelter itu pertama tanah yang digunakan bukan tanahnya sendiri, Mas Wahyu. Ya, tanah konsensi. Jadi tanah hanya hak guna saja, jadi tidak menarik bagi bank untuk sisi keamanan. Lalu kemudian yang kedua tadi berbasis pada politiknya sangat kuat, ya. Basis politiknya sangat kuat. Jadi seperti yang saya cerita tadi, bisa jadi ini di akhir-akhir ujung pemerintahan ini kan beberapa konsesi dibuka ya. Batu bara dibuka, pasir laut dibuka, gitu ya. Kemudian nikel habis-habisan, gitu ya. Ya, dibuka habis-habisan. Maksudnya mungkin kalau dari sisi jangka pendek menarik, gitu ya, karena kebutuhan pasarnya kan besar. Ya, pasir laut itu yang namanya Singapura itu berapapun dia makan tuh, Mas Wahyu. Ya, pasir laut tuh. Ya, berapapun akan dimakan itu, gitu. Jadi kalau bicara kebutuhan nggak akan ada habisnya itu, maksudnya jangka panjang lah gitu. Wong dia laut mau diuruk kok ya, laut mau dijadikan daratan kok gitu. Jadi itu mimpinya Singapura. Jadi kalau Indonesia kemudian ngeruk tanah dan airnya dibawa ke sana, ya mereka nggak akan nolak gitulah gitu. Tapi kan persoalannya tahun depan ketika pemerintahan berganti, apakah berlanjut atau enggak gitu, Mas Ayu? Contohnya gitu ya, berlanjut apa enggak gitu. Nah kalau tiba-tiba dihentikan, berarti kan bermasalah nanti kreditnya, gitu ya, kreditnya bermasalah. Jadi piece-nya itu lebih pada political, ya pada political will, sehingga itu berisiko, ya sustainability-nya tidak bagus. Itu yang paling ya paling dominan di situ, Mas Wahyu. Makasih, Prof. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Yang lain? Halo, selamat siang Prof. Bagio. Izin Ya, bertanya kembali siang, Pak, karena ya, bahasanya juga cukup menarik nih Pak, untuk bisa saya gali lebih dalam. Silakan Mas. Ada dua pertanyaan sih Pak. Yang pertama masih terkait dengan dunia maklon kosmetik dan skincare Pak. Bagaimana pengukuran kinerja dan pemantauan terhadap implementasi akun strategis dapat dilakukan untuk memastikan pencapaian tujuan untuk jangka panjang perusahaan maklon Pak? Ya, itu aja Mas. Yang kedua sebentar Pak, masih dalam catatan nih Pak. Ya. Dalam mengimplementasikan perencanaan akun strategis dalam perusahaan maklon, bagaimana lembaga keuangan dapat membantu dalam mengidentifikasi target pasar yang tepat nih Pak, untuk mengembangkan posisi nilai yang kompetitif, serta merancang strategi pemasaran yang efektif. Oke. Mas Riki, saya tadi belum dapat jawaban ya. Apakah masih berbasis manual, tradisional, atau sudah berbasis pada digital, gitu ya? Tapi anyway, kalaupun misalnya masih berbasis pada digital, berbasis pada tradisional proses, kita sudah menerapkan tiga konsep tersebut sih Pak. Sudah menggunakan digital, Mas? Sudah Pak. Sudah. Oke. Kalau sudah bagus, Mas. Kalau sudah bagus, karena itu saya kira ke depan dari mulai kita mengidentifikasi pasar, kemudian kita menyusun portofolio sasaran, sampai kemudian kita menyusun marketing plan-nya untuk bisa masuk dan menangkap sasaran tadi, lalu kemudian memeliharanya, memaintainnya, ya sampai kepada proses penyelesaiannya kalau kemudian bermasalah itu kalau sudah berbasis digital relatively akan sangat membantu. Pertama, kalau kita ingin melakukan identifikasi pasar. Ya, dengan menggunakan big data analytics, kita sebetulnya bisa mendapatkan informasi yang sangat detail, ya dari mulai karakter calon klien kita,
ya kemudian behaviornya sampai kepada scoring dan ratingnya, ya scoring dan ratingnya. Kita bisa dapatkan informasi itu, ya sehingga kita bisa mengidentifikasi level risiko yang sebetulnya kita bisa acceptance, ya bisa kita terima. Nah, berapa jangkauan dan luasan pasar dari yang kita inginkan berdasarkan pada data big data misalnya, maka kita bisa memilihnya, ya kita bisa memilihnya. Misalnya kalau kita bergerak di skincare misalnya, atau kita bergerak di alat kosmetik misalnya, maka berbasis pada gender kita bisa langsung klasifikasi ya. Kemudian berbasis pada gender kita turunkan lagi misalnya pada behavior, pada penggunaan alat kosmetik yang biasa digunakan. Itu juga bisa ditarik itu dari big data itu, ya. Apalagi sekarang kalau misalnya mereka sudah menggunakan platform dalam transaksi jual beli, misalnya mereka pesan alat-alat kosmetik apa saja yang biasa digunakan ya, itu bisa terekam semuanya. Ya sehingga kita bisa menyusun suatu portofolio account yang sesuai dengan sasaran pasar kita. Itu satu ya untuk memudahkan. Terus yang kedua, kita dengan menggunakan scoring dan rating, kita bisa tahu tingkat risikonya. Artinya kalau dia misalnya ternyata selama transaksi keuangan bermasalah, itu kan kebaca tuh, ya dari scoring tuh, ya, kebaca karena narik data dari OJK, dari SLIK ya, dari Sistem Layanan Informasi Keuangan ya, dari SLIK kita bisa tarik itu. Lalu kemudian kita bisa mengetahui apakah mereka bad debt atau tidak. Kalau mereka bad debt ya kita singkirkan sajalah daripada nanti bermasalah ya bagi untuk klien kita ini, gitu. Lalu kemudian prosesnya karena kita sudah berbasis digital kan lebih cepat ya. Mereka bisa pilih produk sesuai dengan kebutuhan, lalu kemudian mereka bisa terima layanan financingnya, yang mereka tidak harus bayar dalam bentuk cash karena ada maklon, ya kan. Lalu kemudian sistem collectionnya berbasis pada EA gitu ya, udah gampang banget gitu ya pada EA. Nah EA ini kan sekarang sudah dikembangkan dalam berbagai model ya untuk collection. Jadi misalnya EA ini kan bisa mengidentify klien kita itu berada di mana, lalu kemudian sudah dapat gaji atau belum. Jadi kalau sebelum dapat gaji itu nanti diingatin tuh sama EA ya. Biasanya 3 hari, 2 hari gitu ya dikasih tahu, diingatkan gitu. Nah, jadi engagement-nya, untuk menjaga engagement-nya itu bisa jalan terus gitu ya kalau kita berbasis pada digital. Tapi kalau manual ya tadi memang kita tantangannya berat banget kalau masih manual ya, karena kita harus ya harus fisik gitu ya, harus berbasis pada data fisik. Nah, itu yang agak kerepotan. Itu Mas Riki. Jadi kata kuncinya adalah teknologi Mas sekarang. Betul Pak, tepat sekali Pak. Ya, makasih Mas Riki. Oke semuanya, terima kasih atas atensinya. Kita sampai di sini. Barangkali nanti ada sesuatu yang ingin ditanyakan lebih lanjut ya, bisa WA atau ya bisa WA ya. Mungkin ada beberapa WA yang sempat belum saya jawab. Nanti diingatkan saja, kadang saya kelewat, mohon maaf. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Jangan lupa absensi ya, absensinya. Terima kasih. Izin japri ya Prof, nanti ya Prof. Banyak Ya, pertanyaan terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat bermanfaat, Prof. Insyaallah. Terima kasih, Pak.